Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request dari sahabat Tarotku. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari video-video Tarotku ya. Kita akan mulai request yang pertama, yaitu request dari Ranhirani. Requestnya adalah, apakah dia masih mencintaiku dan apakah dia masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Nah, untuk yang punya seseorang yang kita kira-kira ingin tahu apakah dia masih mencintai kita dan masih ingin memperjuangkan hubungannya dengan kita, bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia masih mencintaiku dan apakah dia masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Oke, fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia masih mencintaiku dan apakah dia masih ingin memperjuangkan hubungan ini ya. Oke, sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia masih mencintaiku dan apakah dia masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Oke, sekarang Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu yang paling kiri, kita lihat bersama-sama. Kartu Page of Cup sebenarnya adalah sebuah simbol di mana sebenarnya kartu cup dan kartu koin lebih banyak ke arah tidak. Namun untuk Page of Cup, karena cup adalah kartu-kartu yang banyak bercerita tentang dunia hubungan, kartu Page of Cup adalah sebuah tawaran dari hubungan. Dan di kondisi saat ini, apakah dia masih mencintaiku? Dia masih mencintaiku. Hanya saja, apakah dia masih ingin memperbaiki hubungan ini atau tidak, ini tergantung apa yang bisa kita tawarkan kepada dia untuk hubungan ini. Jika kita bisa menawarkan sesuatu yang baik, di mana kita bisa menawarkan bahwa hubungan ini memang bisa mengarah ke arah yang lebih serius lagi bersama-sama, mungkin dia ingin memperbaiki atau mempertahankan hubungan ini. Namun jika tawaran yang kita berikan bukanlah sebuah tawaran hubungan yang bisa dia perjuangkan di masa depan nanti, maka dia akan memilih untuk tidak. Jadi di sini harus berhati-hati sekali ya. Tergantung apa yang bisa kita tawarkan kepada dia. Ini memilih kartu tengah. Kartu Two of Wands atau 2 tongkat sebenarnya menyimbolkan sebuah pilihan yang harus dipilih, di mana saat sebuah pilihan dipilih ada pilihan lain yang mau tidak mau harus ditinggalkan atau dilepaskan. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia masih mencintaiku, kartu 2 tongkat, kartu pedang dan tongkat lebih banyak nanti ke arah jawaban iya. Dan kartu 2 tongkat ini adalah simbol bahwa dia masih mencintaiku. Dan apakah dia masih akan memperbaiki dan memperjuangkan hubungan ini, itu tergantung bagaimana pilihan yang dipilih oleh dia. Karena sebenarnya ada pilihan hubungan lain yang juga bisa dipertimbangkan atau sedang dipertimbangkan oleh dia. Jadi kondisi yang harus kita lakukan sekarang adalah bersabar dan sebaiknya masih tetap bisa menjaga hubungan dengan dia. Karena di sini dia masih belum memutuskan. Jika dia nantinya memutuskan, yang dipilih adalah kita, maka dia akan melepaskan hubungan lainnya. Namun jika nanti yang dipilih adalah hubungan lainnya, maka secara otomatis dia akan melepaskan kita. Jadi nanti jika dia ternyata tiba-tiba berjarak semakin jauh, berarti dia sudah memilih dan pilihannya bukanlah kita. Namun untuk perasaan cinta, dia masih tetap mencintai kita ya. Oke, ini memilih kartu paling kanan. Kartu The Hermit, bagian dari kartu Arkana Mayor bernomor 9. Ini adalah sebuah simbol di mana ada tuntunan yang mengarahkan ke arah hubungan yang sudah pernah ada sebelumnya, karena dia menoleh ke kiri. Jadi jika kartu ini muncul, sebenarnya ada arah tuntunan bahwa hubungan ini masih bisa diperbaiki dan dipertahankan. Untuk perasaan cinta bisa dikatakan dia tetap memiliki perasaan cintanya. Namun bukan berarti kita satu-satunya orang yang dicintai oleh dia. Buat dia, hubungan yang pernah dia alami selalu meninggalkan satu rasa yang ada dalam dirinya. Jika kita sudah pernah menjalin hubungan dia, rasa cintanya akan tetap ada, tapi bukan tidak mungkin hubungan lain yang dulu pernah dijalani oleh dia juga tidak meninggalkan rasa cinta ya. Jadi secara rasa cinta ini ada, secara arah diperbaiki ini pun ada arah atau ada peluang untuk bisa diperbaiki dan dipertahankan ya. Yang ini tergantung pilihan dia, yang ini tergantung apa yang kita bisa tawarkan kepada dia ya. Oke, sekian pembacaan untuk request ini. Kita akan lanjut ke request selanjutnya. Request selanjutnya adalah request dari si Brendel. Tarotku, bacakan saya, apakah mantan saya masih ada rasa pada saya dan apakah kami bisa bertemu lagi?
Di pembacaan kali ini cukup banyak tentang apakah bisa kembali bersama atau tidak. Oke, sekarang fokus. Bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia masih memiliki perasaan terhadap saya? Apakah kita bisa bertemu lagi? Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia masih memiliki perasaan terhadap saya? Dan apakah kami bisa bertemu lagi? Oke, sekarang Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, apakah dia masih memiliki rasa terhadap saya? Kartu-kartu cup dan kartu koin lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak, dan kartu 7 koin atau 7 pentakel sebenarnya menyimpulkan saat ini fokus dia sedang berpikir mengenai apa yang bisa dia bangun di masa depannya. Hal itu membuat dia tidak melihat hal-hal detail atau hal kecil yang ada di sekeliling dia, dan bahkan termasuk masalah hubungan dia. Jadi saat ini fokus dia memang tidak sedang ke arah hubungan. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia masih ada rasa sama saya, fokus dia tidak ke arah rasa atau perasaan. Jadi mungkin ini lebih ke arah jawaban tidak. Dan apakah bisa bersama lagi nanti? Ini masih tergantung apakah di masa depan ada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan pekerjaan di mana saya dan dia saling bersilangan. Jika iya, pertemuan masih akan terjadi. Namun jika tidak, pertemuan yang ini juga tidak akan terjadi ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu-kartu tongkat dan pedang banyak ke arah jawaban iya, dan kartu 6 tongkat lebih mengarah ke arah jawaban bahwa dia masih memiliki rasa terhadap saya, dan di masa depan nanti pertemuan kembali juga masih akan ada ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu Tower sebenarnya menyimpulkan apa yang pernah dibangun mungkin saja runtuh dan tidak mudah untuk dibangun kembali walaupun masih ada peluang. Dulu mungkin pernah ada pertemuan, pernah ada kebersamaan dengan si dia, namun itu akhirnya hancur oleh ego masing-masing. Nah, di sini andaikan ada pertemuan kembali pun sebenarnya rasa yang dimiliki sudah tidak sama. Dalam artian sudah ada perubahan rasa. Bisa membaik, bisa juga memburuk, bisa suatu rasa baru yang dibangun kembali bersama. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia masih memiliki rasa terhadap saya, yang ini ke arah jawaban tidak. Namun apakah masih bisa berjumpa kembali? Perjumpaan masih akan ada atau masih bisa terjadi. Hanya saja rasa yang ada mungkin sudah tidak sama ya. Oke, kita akan lanjut ke pembacaan selanjutnya. Request selanjutnya adalah dari Genta Resna. Requestnya adalah kapan jodohku akan datang dan di mana. Oke. Kapan jodohku akan datang dan di mana? Sekarang kita fokus ke diri, Tanyakan dalam hati, kapan jodohku akan datang dan di mana? Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, kapan jodohku akan datang dan di mana? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kapan jodohku akan datang dan di mana? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. 1, 2, 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk memilih kartu paling kiri, kapan jodohku akan datang dan di mana? Kita akan lihat. Kartu 7 pedang sebenarnya menyimpulkan sesaat seseorang menoleh ke kiri, ini adalah sebenarnya menoleh ke arah masa yang sebelumnya. Dan di sini kartu-kartu pedang adalah pengetahuan. Jadi kapan bertemu dengan jodohku, ini adalah saat kita sedang melakukan suatu kegiatan di mana kegiatan itu berhubungan dengan kembalinya kita ke tempat asal atau ke tempat di mana kita pernah tinggal cukup lama sebelumnya. Jadi bisa dikaitkan di sini, jika bertemunya adalah kapan, adalah saat kita melakukan sebuah kegiatan yang terhubung dengan tempat di mana kita tinggal sebelumnya. Bisa jadi saat kita pulang ke kota asal, bisa jadi saat kita melakukan sebuah perjalanan di sebuah tempat yang dulu sebelumnya kita sudah pernah tinggal di sana ya. Nah, jadi jika dikaitkan juga dengan pertanyaan kapan jodohku datang dan di mana, tempatnya adalah tempat di mana kita tinggal atau pernah tinggal sebelumnya. Dan
kapannya adalah saat kita melakukan perjalanan ke tempat tersebut ya. Dan ini juga ada indikasi bahwa bisa jadi jodoh kita adalah terhubung dengan orang yang sudah pernah kita kenal. Bisa mantan, bisa sahabat yang sudah pernah dekat atau sudah pernah memiliki kebersamaan, pengetahuan sebelumnya bersama-sama, punya momen bersama, punya kisah bersama, punya cerita bersama. Tidak harus mantan, bisa juga teman atau sahabat yang dulu pernah terhubung dengan kita ya. Ini yang memiliki kartu tengah. Kartu 5 of Cup adalah sebuah kartu di mana seseorang melihat hubungan-hubungan tumpah, akhirnya tidak menyadari bahwa masih ada hubungan yang bisa diperjuangkan. Jika dikaitkan dengan pertanyaan kapan jodohku akan datang dan di mana, ini adalah kapan jodohku datang, masanya adalah masa di mana kita sudah bisa move on atau sudah bisa melepaskan kekecewaan kita terhadap hubungan lama yang sudah tumpah atau sudah selesai ya. Dan kita bisa move on dan selesai dari hubungan-hubungan lama ini, kita akan mulai bisa melihat bahwa ternyata jodoh kita ada di dekat kita, bukan di tempat yang jauh. Dan di sisi yang lain, jika dikaitkan dengan tempat di mana, di sini ada air, di sini ada rumah, berarti kemungkinan besar jodoh kita berada jauh dari tempat asal kita, tempat kita tinggal, tapi jauh dari tempat asal kita, dan berada dekat dengan kita atau orang-orang di sekeliling kita yang berada di tempat kita tinggal yang jauh dari tempat asal kita. Kapannya adalah saat kita bisa move on, kita bisa lepas dari kecewa kita terhadap hubungan-hubungan lama yang pernah kita alami ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu 8 won sebenarnya adalah menyimbolkan saat dahan-dahan atau pohon-pohon ini jatuh dari langit namun belum sampai di bumi. Kembali ada air di sini, kembali ada air di sini. Ini adalah menyimbolkan satu tempat yang jauh. Jadi di mananya adalah tempat yang jauh dari tempat asal kita. Berarti bukan di tempat kita tinggal kita bertemu jodoh. Kapannya adalah di sini kita masih harus bersabar karena pertemuan kita dengan dia masih belum terjadi. Dalam artian dia bukan orang lama, dia bukan orang yang sudah kita kenal, dia adalah orang baru yang nantinya akan berjumpa kita namun dalam kurun waktu tidak lama lagi. Kartu 8 won adalah bagian dari kartu minor, dimana karena dia kartu minor jeda waktunya tidak terlalu jauh, bisa jadi mulai sekarang sampai 8 bulan ke depan kurang lebih akan seperti itu. Karena dia masih di kartu minor. Jika kartunya mayor, rentang waktunya akan lebih luas lagi atau lebih panjang ya. Yang pasti pertemuannya belum terjadi. Ini akan kurang lebih mulai sekarang hingga 8 bulan ke depan. Tempatnya adalah tempat yang jauh dari tempat tinggal kita atau tempat asal kita karena ada air di sini ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya, oke, requestnya sudah semua. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku ya. Terima kasih.